Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat selalu ya. Selamat menunaikan ibadah puasa buat saudara-saudara saya non-Kristen, itu saudara-saudara Muslim. Semoga puasanya penuh, tidak ada yang bolong-bolong. Kiranya melalui ibadah puasa bulan Ramadan ini, saudara banyak mendapatkan hidayah, mendapatkan hal-hal yang baik. Ya, bisa saja saudaraku ya. Di bulan Ramadan ini yang kata mereka bulan suci, bulan kemenangan, justru iman mereka dimenangkan. Ya, saya teringat ya beberapa tahun yang lalu di bulan Ramadan bulan 1 sahabat ya, tahun 2000 selesai saya menunaikan ibadah puasa, besok mau hari raya Idul Fitri, di situ saya terima Tuhan, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Ya, itu tanggal 7 bulan 1 tahun 2000 sahabat. Itu bulan Ramadan. Ya, saya cukup berbahagia sekali sahabat ya, di mana ketika kita bisa mengenal keselamatan yang benar. Nah, kali ini saya akan mengutip sebuah video. Di dalam video ini Bunda Korla menyampaikan sebuah pernyataan yang tegas, di mana kita lihat ya sering terjadi perlakuan-perlakuan yang menurut kita rasanya tidak adil di bulan puasa ini. Ya, contoh seperti warung-warung yang ditutup, orang. Kericuhan tidak terhindarkan antara pedagang warung makan di Pasar Raya Padang dengan petugas Satpol PP. Razia warung makan yang tetap buka siang hari di bulan puasa mendapat perlawanan. Orang non-muslim itu susah cari makan karena dipersulit sahabat ya. Nah, kita tonton dulu pernyataan dari Bunda Korla berikut ini. Jangan terlalu fanatik. Kalian teriak-teriak ini nggak puasa, woi nggak puasa. Yang puasa itu kalian. Orang mau nggak puasa biarin. Agama dia, imannya dia. Ngapain kalian urusin iman kalian? Kalian mau puasa aja udah. Orang mau sekalipun tetangga kalian nggak puasa, bukan urusan kau. Kau mati kau ditanyain nanti amal ibadahnya, bukan tetangga kau yang kau tanyain. Jadi kayak anak-anak, orang nggak puasa direcokin. Mentang-mentang kau puasa minta dihargai, minta dihormati. Orang makan salah. Namanya orang mau cari makan. Indonesia itu kan udah banyak negara. Indonesia itu sekarang banyak pengangguran, banyak nggak punya lapangan kerja. Biarlah mereka mau jualan, cari makan, mau pulang untuk ngasih makan anaknya, untuk beli baju lebaran anaknya. Emang kau mau beli baju lebaran buat mereka? Yang puasa kan kau. Kenapa kau mesti recok dengan orang nggak puasa? Kecuali dia makan sengaja di depan kau, baru kau lempar pakai piring. Begitu. Tapi kalau dia sembunyi-sembunyi, dia makan, atau dia jualan makanan khusus buat orang yang nggak puasa, biarin aja. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, lakum dinukum waliyadin. Jalankan agamamu, jalankan agamaku. Begitu. Kita sama-sama orang muslim. Kita sama-sama menjalankan ibadah puasa. Kalau dia nggak jalankan ibadah puasa, itu bukan urusanku. Dia punya otak. Kalau dia mau puasa silahkan. Nggak mau sudah. Puasa kan bukan buat diri kita, buat Tuhan. Nah, itulah videonya sahabat ya. Kita sudah mendengar bersama-sama. Bunda Korla ini seorang muslim sahabat ya. Tetapi dia berani menyampaikan sebuah kebenaran. Karena apa dia sampaikan itu? Karena sudah sering terjadi sahabat. Karena dia melihat dan merasakannya. Kalau dia tidak pernah melihat, dia tidak pernah merasakannya, tidak mungkin hal itu dia katakan. Makanya kalau ada orang berkata, mana ada begitu, mana ada begitu. Itu yang ngomong begitu saudaraku yang mungkin tinggalnya di daerah mayoritas Kristen mungkin ya. Nah, tetapi saudara lihat saudara, di akhir-akhir ini hal seperti ini membanggakan bagi mereka. Dulu waktu saya masih di sebelah ya, masih di agama lama, tahun-tahun 80-an 90-an, sebenarnya tak ada begini sahabat. Yang tak ada saudaraku. Memang pernah dulu kejadian ya, tahun 97 gitu ya. Di daerah saya, kalau daerah saya ini memang agak keras saudaraku ya, tentang agamanya itu ya, agak ketat lah. Jadi dari Sumatera Utara, orang bawa mobil terus ngerokok sambil bawa mobil sahabat. Jadi pas sampai di kotanya itu, wah, dikejar sahabat. Dikejar. Di apa namanya saudara? Digebukin, dimarahin sahabat. Wah, habis saudaraku mobilnya dan drivernya hampir kehilangan nyawa. Cuman pada masa itu belum ada media sosial ya. Jadi tidak tahu kita berita. Tapi saya merasakan dan melihat sendiri sahabat bagaimana orang itu dianiaya karena merokok di bulan puasa.
Jadi semakin hari, semakin tahun bertambah-tambah saudara ya, kita melihat mereka sering mempertunjukkan bagaimana mereka ini bangga beribadah. Menunjukkan bahwa kami ini loh, kami satu-satunya orang yang berpuasa begitu. Sangka mereka, agama mereka lah satu-satunya yang melakukan ibadah puasa. Ini kan kekonyolan sahabat. Semua agama yang ada di dunia ini ada puasanya. Saudara jangan bilang Hindu tak ada puasa. Buddha ada puasa sahabat. Konghucu itu ada puasa. Siapa bilang tak ada sahabat? Saya sudah bertanya kepada pemimpin agama dari yang saya sebutkan. Bahkan dukun untuk mendapatkan ilmu yang semakin tinggi, puasanya aku semakin kuat sahabat. Nah, puasanya ada. Setan pun ada puasanya. Iya. Ibadah ritual setan itu kan pemujaan kepada roh-roh itu ada puasa sahabat. Bukan hanya di setan-setan tapi ritual kesehatan juga saudara. Iya. Kalau saudara mau operasi gitu kan, nah, ada puasa juga. Jadi di medis pun ada puasa. Jadi puasa ini bukan membanggakan satu agama. Oh, agama kami yang puasa. Iya, kenapa saudara diketahui orang bahwa agama saudara puasa? Ya karena saudara umumkan, saudara kasih tahu kepada banyak orang. Kalau agama lain kan tidak dikasih tahu saudara. Contoh kayak orang Kristen. Di gereja saya itu Jumat Sabtu itu puasa. Nggak pernah ngomong-ngomong sahabat. Mau makan pun di depan kita, buka rumah makan tak pernah. Kita keberatan. Gitu loh saudara. Iya. Orang Kristen puasa Ester pun ada 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum sahabat. Di hari-hari biasa begini. Rumah makan buka semua itu tak pernah tergoda sahabat. Namanya puasa itu Alkitab menjelaskan puasa itu adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita berpuasa jangan mendesak para budak-budak kita. Itu kata Alkitab sahabat. Jangan kita menunjukkan kepada orang bahwa kita ini lagi lesu. Minyakilah rambutmu kata Alkitab. Iya. Banyak nasihat-nasihat cara-cara berpuasa di orang Kristen supaya kita itu berpuasa tidak diketahui oleh orang. Makanya puasa orang Kristen itu ya tak boleh orang tahu sahabat. Ya kalau ditanya, nah gitu saudaraku ya, kalau ditanya ya kita kasih tahu lah, nggak mungkin kita bohong kan. Tapi kalau kita bilang aku puasa, apalagi kita umumkan lagi, kami besok dari gereja GBI, dari gereja HKBP, dari gereja Katolik akan puasa 3 bulan lamanya. Kita umumkan di televisi. Apa yang dilihat manusia, saudaraku, tidak dilihat oleh Allah. Apa yang tersembunyi di mata manusia, apa yang tersembunyi, itulah yang dilihat oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Saudara. Makanya puasa bagi kebanyakan agama lain biasa, saudaraku. Biasa. Tidak heran sebenarnya orang dengan puasa ini, saudara. Makanya kalau ada mualaf berkata, ada yang dari Kristen itu beberapa itu, bahkan ada pendeta ya. Kenapa kamu mualaf? Saya terpesona dengan puasa. Nauzubillahi min dzalik. Ternyata itu orang Kristen tak pernah puasa, sahabat. Memalukan. Kristen apa itu? Orang Islam ada nggak yang tak pernah puasa? Ada. Dulu teman saya itu sering tak puasa, sahabat. Kami sebut dia itu puasa sebalik pewo. Artinya puasa di belakang periuk. Kenapa saudaraku? Dia ngomong ke orang puasa tetapi dia makan. Nah kan gitu saudara ya. Itu namanya di kami dulu julukannya puasa sebalik pewo. Ada juga orang tua-tua saudaraku di agama saya dulu lama tuh ya. Puasanya setengah hari. Sampai jam 12. Bayangkan sahabat ya. Nah sahur itu kan jam 5 kurang ya. Jam 12 sudah buka. Jadi makan paginya diundur lah. Seharusnya biasa makan pagi jam 7 pagi. Ini jadi tengah 5 lah sahabat. Itu puasa setengah hari sahabat. Berapa jam lagi? Kan gitu ya. Berapa jam saja gitu. Jadi kalau puasa di kepercayaan saya lama itu saudara tidak berat sahabat. Sangat tidak berat sekali. Jauh lebih lama waktu berpuasa orang Kristen. Kalau puasa di sebelah itu sebentarnya sebenarnya sahabat. Cuman memang gaungnya sangat luar biasa ya. Ya sebentar, cuman nggak makan siang saja. Pagi makannya, siang saja tak makan sahabat. Baru malam makan. Cuman tak makan siang saja sahabat. Kalau puasa orang Kristen rata-rata saya melihat ya. Selesai makan itu malam jam 9 sampai jam 10 malam. Nah, jam 10 malam itu tak makan sampai pagi sampai siang. Baru nanti malam baru makan sahabat. Di gereja saya begitu saudara ya. Jam tengah 7 malam itu baru berbuka. Atau jam 7 gitu ya. Nah, harus berdoa sahabat. Harus menyembah kalau berpuasa. Ya memang puasa orang Kristen lebih panjang. Tetapi luar biasa ya. Saya belum pernah menemukan di daerah orang Kristen itu ketika orang Kristen berpuasa semua warung dipaksa tutup. Orang ditanyain, kamu puasa atau enggak? Terus dibikin razia-razia. Dilakukan hal ini. Ya sebenarnya saudaraku ya,
Ketika mereka semakin memperketat ajaran agama mereka, justru itu membuat malu kepercayaan mereka. Karena apa? Ini zaman modern. Di zaman internet ini sahabat, semakin saudara tunjukkan akhlak dan kelakuan berdasarkan agama, jika itu memalukan, maka itu akan menjatuhkan agama itu sendiri. Ya. Orang sekarang ini saudaraku ya, kejar akhlak, kejar kelakuan. Makanya di negara-negara maju, makin lama orang makin jadi ateis. Kenapa? Ya. Karena mereka mau melihat saudaraku. Oh itu si anu itu rohaniawan. Tapi kok kelakuannya begitu? Katanya saudaraku. Akhirnya saudaraku di beberapa negara maju orang sedikit demi sedikit mulai jadi ateis. Kenapa? Ya pada dasarnya kecewa dengan pemimpin-pemimpin rohani. Yang ngomongnya rohani tetapi kelakuan rohana. Kelakuan saudaraku tidak menunjukkan seorang yang religius. Makanya di era modern, di zaman internet ini, orang melihat sebuah kepercayaan yang akan dia peluk, dia lihat dulu rohaniawannya. Dia lihat dulu orang-orang yang beribadah itu, bagaimana prakteknya, apa yang dia lakukan. Ya kalau, ya kak, wah, kalau dia lihat sahabat, oh itu ngomongnya rohani. Tetapi kok kelakuannya ada bedanya dengan orang yang tak beragama. Ngapain orang cari agama begitu saudara? Kan gitu ya. Itulah saudara yang terkasih yang saya sampaikan. Ya apa yang dikatakan Bunda Korla ini ada benarnya, dia ingin melindungi agamanya sebenarnya saudaraku ya. Karena hal seperti itu yang memalukan. Masa puasa ditanya-tanya, masa puasa diintimidasi, masa puasa orang dimarah-marahin. Kan gitu saudaraku. Masa ya Anda yang puasa, ya tapi biarkan orang tak puasa. Kan gitu. Tidak boleh ada pemaksaan puasa, silahkan. Semua orang ada puasa, semua orang ada ibadah. Apa namanya? Semua orang ada ibadah puasanya. Semua agama. Jadi bukan hanya agama Anda saja yang ada puasanya, semua agama itu ada puasanya. Tetapi kenapa mereka tidak lakukan hal seperti itu? Nah itulah yang disampaikan oleh Bunda Korla. Mungkin Bunda Korla ini kan melihat di Jerman situ orang Kristen juga puasa kan. Makanya dia mengkritik ketika dari agamanya itu ada melakukan hal-hal yang tidak baik ketika sedang melaksanakan ibadah puasa. Oke lah sahabat yang terkasih, bagi saudara yang sedang menjalankan ibadah puasa, marilah saudara tunjukkan kebaikan, moral, akhlak di dalam melaksanakan ibadah puasa Anda. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.